Mosped, Muslim Daily Outfit. Kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Suro TV dan pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustaz dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kembali kita dalam program NSBU Ngobrol Santai bareng Ustaz. Nah, tentunya pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini yakni terkait dengan dakwah itu ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dakwah itu merupakan wasilah atau proses agar seseorang itu bisa mengetahui ilmu dari orang yang alim. Dakwah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para nabi dan rasul tentunya untuk mendakwahi kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di zaman kali ini wasilah dari dakwah itu atau bentuk-bentuk dari dakwah itu sangat banyak sekali tentunya. Dan ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam melakukan dakwah. Salah satunya adalah bijak dalam berdakwah. Nah, bagaimana sih bijak dalam berdakwah itu? Insya Allah pada hari ini kita akan membahasnya bersama guru kita yakni Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan. Ahlan Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Di tepi pantai dan udara yang sejuk ini sambil minum kelapa nih Ustaz. Insyaallah pembahasan kita ini sekarang terkait dengan dakwah nih Ustaz. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Ustaz mungkin yang ingin Anda tanyakan kepada Ustaz dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemuda dimanapun berada nanti ya Ustaz. Amin ya Allah. Pertama itu terkait dengan dakwah itu esensinya apa sih Ustaz? Hakikatnya apa sih Ustaz? Mungkin mohon dijelaskan. Iya, bismillah, alhamdulillah, ba'du dakwah. Dalam masyarakat berkata-kata da'a doa. Kalau ditemukan dengan ilah maknanya menyeru, memanggil. Maka yang namanya dakwah adalah menyeru manusia kepada sesuatu perkara. Adapun dakwah ilallah adalah proses menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi dakwah adalah menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Esensinya adalah agar manusia mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari mereka, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah, agar mereka hidup dengan peraturan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan melalui para nabinya. Singkatnya dakwah adalah menyeru manusia. Dakwah dalam Islam menyeru manusia kepada Islam. Dakwah menyeru manusia kepada Allah. Itulah esensi dakwah dan itulah kewajiban para rasul. Dan itulah semulia-mulianya profesi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Apakah ada yang lebih baik daripada orang-orang yang perkataannya menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tak ada lebih baik. Itu yang paling terbaik. Jika dilakukan dengan cara yang bijak dan tepat. Kalau tidak dia akan menjadi fitnah bagi manusia. Ya, karena itulah ada namanya hikmah. Allah mengatakan wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang Allah berikan baginya hikmah, sungguh dia telah diberikan pemberian yang banyak. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia tahu kapan dia harus berkata-kata, kapan dia harus diam, kapan harus menyampaikan, kapan harus menunda. Apa yang lebih didahulukan, apa yang dikebelakangkan.
Itulah hikmah, mengetahui siapa yang dia dakwakan. Karena dakwah ini tak sama berdakwah kepada penguasa, tak sama berdakwah dengan rakyat jelata. Berdakwah kepada orang-orang yang punya ilmu berbeda dengan berdakwah kepada orang-orang yang tak memiliki ilmu. Yang tak punya hikmah dalam berdakwah akan menjadi bumerang bagi dirinya. Dakwah yang diharapkan menjadi maslahat akan menjadi mudarat. Nah, Ustaz, Masya Allah. Lengkap pembahasannya, Ustaz. Kemudian Ustaz, Jadi intinya tak boleh mudah semangat dalam berdakwah. Harus ada hikmah. Hikmah itu dengan ilmu. dengan ilmu, Ustaz. Karena itulah ketika seorang berdakwah, panduannya Quran. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakan Muhammad, ini jalanku. Dakwah adalah jalan Rasul. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Menunjukkan dakwah itu tujuannya menyeru manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompok, bukan kepada tuan guru dan semacamnya. Mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah. Basirah adalah ilmu yang diiringi dengan hikmah. Ilmu saja tanpa hikmah kadang akan mendatangkan kemudaratan. Hikmah tanpa ilmu mendatangkan kesesatan. Dua-duanya harus sejalan. Masya Allah. Ya. Belum tentu suatu dakwah yang benar. Tapi cara menyampaikannya benar. Oh gitu ya, Ustaz. Ya. Sekarang terkait dengan pendakwahan nih, Ustaz. Ya. Siapa aja sih yang boleh berdakwah itu, Ustaz? Tentunya dakwah ini masing-masing orang tahu kapasitas dirinya. Setiap orang tuh diwajibkan baginya berdakwah sesuai dengan kemampuan dirinya. Kata Nabi, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun seayat. Ini perintah untuk menyampaikan dari Nabi. Walaupun kita tahu satu ayat, tapi ingat kata-kata ani mengikat bahwasanya kita harus menyampaikan apa yang memang benar dari Nabi. Nah, Bukan hadis-hadis palsu yang disampaikan. begitu ya, Ustaz. Bukan perkataan si fulan ataupun alan. Kita hanya mengajak orang kepada apa yang dibawa Nabi SAW, perkataan Nabi SAW. Setiap orang, misalnya antum nama si Ustaz, bisa kadang berdakwah? Bisa tentunya. Sesuai kapasitas antum. Misalnya apa? Antum ambil kajian-kajian yang baik-baik, share. Nah, yang ahli IT ini di belakang para apa kita ini, ya kawan-kawan kita dari Solo TV. Jangan dikira mereka juga tak berdakwah. Mereka berdakwah. Tanpa mereka tak akan tersebar siaran ini ke seluruh penjuru Nusantara. Masing-masing pada porsinya. Yang dilarang melampaui porsinya. Nah, itu bahaya. Pepatah Arab mengatakan, halaka mru'un lam ya'rif qadrah. Celakalah seseorang yang tak mengetahui kemampuan dirinya. Kalau tak siap di atas mimbar, jangan naik mimbar. Nanti berserabut bahasanya. Kacau bala urusannya. Menjadi fitnah. Masing-masing lihat kapasitas dirinya. Masya Allah. Berarti tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing Ya. intinya ya, Ustaz. Kemudian terkait yang didakwahi nih, Ustaz. Perlukah kita untuk melihat siapa yang kita dakwahi, Ustaz? Dari segi umurnya mungkin, kemudian bagaimana kebiasaan hidupnya, atau bahkan terkait dengan kebiasaan masyarakatnya juga, Ustaz. Ya, itu yang tadi saya sebutkan. Di antara fikih dalam dakwah, di antara hikmah dalam dakwah, kita mengenal siapa yang kita dakwahi. Ketika Rasulullah mengutus Mu'az ke Yaman, Nabi sudah bacakan di telinga Mu'az, engkau ini ta'ti qauman ahla kitabin, yang kau datangi orang-orang mereka ahli kitab. Mereka punya kitab. Ini adalah informasi kepada Mu'az, kau siapkan bekalmu, kau bukan berhadapan dengan orang-orang musyrikun yang tak punya kitab. Mereka ahli kitab, mereka kaum Nasara, mereka punya Injil, mereka punya hujjah, agar dia bersiap. Artinya Nabi memberitahukan kepada Mu'az kondisi al-mad'u. Maka kita kadang-kadang masuk ke suatu tempat, ngomong sembarangan, tak tahu tradisi, situasi, keadaan masyarakat, hantam kromo. Nah, hantam kromo ya. Tahu hantam kromo? Apa tuh? Hantam terus, Hantam terus. hantam baik. Muncul ketika itu fitnah. Ya. Tapi satu hal juga, apapun namanya dakwah yang hak ini, pasti ada tantangan, pasti ada halangan. Sebaik apapun perkataan antum, seindah apapun, selembut apapun, jangankan kita ini ya, Nabi apa kurangnya, prosedur apa enggak Nabi tempuh, lembutnya, baiknya, akhlaknya, tapi tetap beliau dimusuhi, tetap dia terusir. Cuma kita harus ikuti prosedur yang Rasulullah ajarkan. Ketika sudah dijalankan semua, ternyata qadarullah, memang itulah tantangan. Berakhir di antara ulama kita ada yang berakhir hidupnya di penjara. Syekhul Islam Taimiyah. Jangan dikatakan dia tak punya ilmu, tak punya hikmah, luar biasa dia. Tapi tetap yang namanya fitnah, ujian, dengan itu Allah mengangkat derajat sang dai.
meninggal dalam penjara. Masya Allah. Kurang apa lembutnya Imam Ibnu Qayyim. Yang Allah baca kitabnya luar biasa lembutnya, tetap masuk penjara. Tapi kita harus berusaha maksimal jalur dengan menjalani prosedur dalam dakwah. Lemah lembut, hikmah, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, jadilhum billati hiya ahsan. Kalau andai kata dibutuhkan dialog dengan cara yang baik. Ya, itu dalam dakwah. Masya Allah. Berarti kalau seandainya cara kita itu terlebih mungkin dalam mendakwahi misalnya orang berada di luar agama kita gitu, Ustaz. Perbuatan kita semisal mengganggu tempat ibadahnya, kemudian mengusiknya, itu bagaimana Ustaz dalam pandangan Islam begitu, Ustaz? Tentunya kita ikut peraturan penguasa kita, pemerintah kita. Dalam peraturan pemerintah kita ini ada larangan mendakwakan orang yang sudah punya agama. Jangan kita ganggu mereka. Apa yang mereka kita dakwah? Dakwah kaum muslimin. Kalau mereka mau tahu, mereka datang, mereka belajar, kita jawab. Gitu ya, Ustaz. Ya, bahaya nanti. Ya, kemudian tentunya dalam berdakwah itu bukan mencela. Mencela. Dakwah itu bukan mencaci maki. Dakwah itu menyampaikan kebenaran agar mereka pahami, kalau dapat mereka ikuti dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dibutuhkan hikmah. Allah saja melarang nabinya mencela orang-orang musyrik tuhan-tuhan mereka. Kata Allah, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan kau cela orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Fa yasubbullah aduan bighairi ilmin. Akhirnya mereka akan cela Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Nabi begitu santun. Dengan kaum Yahudi, Rasul tak pernah mencela Yahudi. Yahudi engkau kafir. Tak ada ceritanya. Ya ma'syarul Yahud, wahai kaum Yahudi, berimanlah denganku dan semacamnya. Lemah lembut. Masya Allah. Mungkin yang terakhir ya, Ustaz, terkait nasihat Ustaz bagi terkhususnya kaum muda nih, Ustaz. Kadang yang mulai hijrah, kemudian memiliki giroh yang tinggi dalam hatinya untuk belajar ilmu, kemudian berdakwah, Ustaz. Terkadang seperti seolah-olah sebagian mungkin Ustaz ya, seperti pendekar turun gunung, Ustaz. Ditebas habis gitu, Ustaz. Nanti gimana Ustaz nasihat Ustaz untuk para pemuda Islam, Ustaz? Tentunya lebih baik mereka berhati-hati, ya mereka perlahan-lahan. Berdakwah ini enggak seperti kita membalik telapak tangan, ada proses, dibutuhkan kesabaran. Apa kurangnya Nabi? 13 tahun dia Nabi di Mekah berdakwah. 13 tahun. Kita baru 1 hari mengenal kebenaran, besok kita mau merubah orang, enggak mau orang ikut kita marah, enggak bisa. Dakwahnya menyampaikan. Dia hanya menyampaikan, wa ma 'ala rasuli illal balagh, kewajiban para rasul hanya menyampaikan. Jangankan kita, Nabi saja tak bisa mendakwai pamannya karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tetap konsisten istiqamah mendakwai Abu Thalib sampai dia meninggal. Ya, jadi para pemuda itu ya banyak-banyaklah mereka bertanya kepada para ulama, bersimpuh, berguru. Ya, jangan sembarangan mereka semangat mendahului ilmu, akhirnya terjadilah hal-hal yang tak diinginkan. Banyak para pemuda yang begitu semangat, akhirnya dia kayak Anda bilang ditebas habis semua. Ya, tak tahu di skala prioritas, tak tahu apa yang harus didahulukan, apa yang dikebelakangkan. Muncullah fitnah, akhirnya jeleklah citra dakwah ini. Karena itulah Nabi pun telah mengingatkan, kata Nabi, wa inna minkum la munafirin, di antara itu ada orang-orang yang membuat orang berlari pada dakwah. Siapa mereka? Inilah yang mempersulit Islam, menampilkan tampilan dakwah yang tak indah, tak elok. Ya, Masya Allah. Kira-kira Barakallahu fikum, Ustaz. Atas nasihat kira-kira oke lah ya. Oke, Ustaz. Masya Allah, sangat bermanfaat lagi, sangat bermanfaat ya sahabat muslim rahmati Allah SWT. Pemirsa ngobrol santai bareng Ustaz dimanapun berada. Demikianlah nasihat mungkin yang bisa kita dengar dari guru kita ini Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCM hafizallahu taala. Semoga apa yang beliau sampaikan terkait dengan dakwah tadi, berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan bijak, semoga bisa kita amalkan. Amin amin rabbal alamin. Dan pada akhir sesi kali ini marilah kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wah, barakallah. Alhamdulillah.